mengetahui secara perinci, baik menetapkan atau menafikannya. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah melakukan kesalahan dan berpaling dari jalan yang lurus. Anda garis bawahi itulah yang dilakukan pertama kali oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertaubat. Jadi menggunakan akal wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawaditsi hiyamuhu binafsih wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran dan seterusnya, itu berdasarkan nanti kita ketemu bagian belakang. Maka yang benar ini saya letakkan dulu ya, saya letakkan dulu yang benar ini ya. Terus, karena itu seorang hamba wajib berhenti pada kalam Allah dan sabda Rasulnya. Ia mengimani semua nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam nas syariat, serta menafikan darinya segala hal yang dinafikan olehnya dan oleh Rasulnya dari dirinya. Apa maksudnya ini? Maka ini yang disebut dengan tauqifiyah. Harus dilandaskan kepada nas. Wes ndak usah di otak-atik. Ya. Terus banyak nas syariat menunjukkan atas dikukuhkannya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah secara terperinci, maka wajib menetapkan hal itu baginya sesuai dengan keagungannya. Demikian pula banyak nas menunjukkan atas dinafikannya sifat-sifat kekurangan dari dirinya, maka wajib menafikan hal itu darinya dan menetapkan kesempurnaan yang menjadi kontradiksinya. Inilah kebenaran yang wajib diperlakukan berkenaan dengan asma Allah dan sifat-sifatnya secara umum. Selesai sampai situ. Halaman 54. Ya. Pertama, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami asma wa sifat Allah itu ada 3. Silakan yang pertama. Pertama, metode mereka dalam isbat atau penetapan. Anda garis bawah itu. Ya. Yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya dengan tanpa takrib. Nah itu ya, atau sudah tahu kifiyah tanpa tahrif, menyelewengkan, tanpa taktil ya, menafikan, tanpa takyif, menanyakan kaifiyah dan hakikatnya. Tidak boleh, khusus Allah ya. Mohon maaf, Anda tahu komputer ciptaan siapa itu? Manusia. CPU-nya kayak otak manusia, bahkan kayaknya lebih canggih karena lebih mengingat. Tetapi bagaimanapun juga tidak bisa. Coba tanpa listrik, nyala enggak? Ya kan? Sudah tidak bisa dibahas antara makhluk ya dengan sang pencipta, tidak bisa disamakan. Wis tidak bisa. Sak pinter-pinternya robot tetap ada yang mengendalikan, operatornya. Iya, nggak bisa. Tetap bagaimanapun juga canggihnya alat yang berat, nggak mungkin manusia bawa alat yang berat. Tetapi alat yang berat itu diciptakan oleh manusia untuk memudahkan. Jangan kemudian dibalik pikirannya. Dibaliknya apa? Coba manusia ngangkat besi yang segitu, ya, lempengan besi yang berapa ton tuh sekali angkat. Katakanlah di KS Anda boleh mencuri besi. Kenapa? Asal bisa Anda bawa sendiri. Oh, no, lempengan itu ya.
Bisa ngangkat nggak sendiri, pokoknya keluar sendiri, ngangkat sendiri, silakan ambil, bebas. Kalau mampu ya tidak mampu kan, alat yang anu. Kalau Anda sudah pakai alat, tidak boleh mencuri namanya ya. Kalau Anda bisa tenggolok, ya kan? Anda digotong, silahkan ambil. Ibaratnya begitu tuh. Kan tidak mampu tuh. Nah, maka tetapi alat yang diciptakan manusia itu harus dioperatorkan oleh manusia. Jika tidak dioperasikan, ya tidak bisa bergerak. Perlu bantuan segala macam. Ya, maka tidak perlu kita ini takyif. Ini harus ada garis bawah itu. Ya, tidak perlu tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyif. Ya, ya, tanpa tamsil, menyerupakan dengan makhluknya. Ya, sudah itu. Kemudian yang kedua, metode mereka dalam nafi atau penafian, yaitu menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya berupa sifat-sifat kekurangan. Kalau begitu Allah itu sempurna. Ya, sempurna. Ya, iya. Yang ketiga, 55. Metode mereka berkenaan dengan sifat yang tidak dinaskan penafian dan penetapannya, sementara manusia berselisih tentangnya, seperti jims atau tubuh, haid, hijah atau arah, dan selainnya. Metode dalam hal ini adalah tawakuf. Tidak tawakuf artinya non komentar. Wis, biarkan apa adanya. Sama dengan metode yang pertama, tidak perlu ditakyif, ya, ditahrif, tidak perlu, wis dah, ya, ditaktil, ditamsil, tidak perlu, wis tidak perlu dibahas. Roh, lihat itu, makanya mohon maaf ini masih dunia lain, ya, itu kafir orangnya. Kenapa? Ya itu tadi, manusia tidak punya ilmu roh. Itu ini yang meninggal sekian tahun, tidak ada begitu, kafir itu. Walaupun segera, walaupun pakai peci, ya. Mohon maaf, saya belum pernah bertemu dunia lain itu pendeta. Tidak pernah bertemu saya. Di TV itu, ya. Jadi itu pelecehan terhadap Islam. MUI itu harusnya ngajari yang benar begitu. Itulah ilmu perdukunan nanti munculnya. Ya, begitu. Mendeteksi begini, wah wis. Kasihkan Joko Bodo dan Kiki Kusumo sajalah. Yang begitu-begitu tuh. Yang mengaku agama jangan. Mengaku Muslim jangan. Kenapa? Orang Nasrani pun tidak mau begitu. Walaupun ada sekali mereka tidak mau, karena menjaga. Kita ini sotoy, Pak, berbangga, kemudian mediasi. Ya, kita nonton tok, jadikan tontonan, kemudian jadi tuntunan, tanya, nggak usah jadi tanya. Di mimbar ini tidak boleh tanya begitu, syirik. Sudah dinyatakan. Begitu, ya. Risalah, pada. Ya, yang syirik-syirik itu nggak usah. Ya, begitu. Ya, jadi kalau sudah metodenya Allah, sifatnya Allah, sudah tidak perlu dibegini-beginikan. Putar balik. Ya, ini. Ada pertanyaan, Fadal? Tidak ada? Nah, karena Isya nanti kita besok sudah ya. Ini sudah saya anggap selesai yang ini, kecuali nanti pada halaman langsung. Ya. Tarif itu bagaimana nanti Anda sudah baca, cukup saya ya. Tawakuf saja untuk mendiamkan. Ya, nanti insya Allah besok i'tikad kaum ahlus sunnah wal jamaah saya buka di dalam sifatnya Allah saja. Wujud, kitam, bako, ya. Yang itu sesuai enggak dengan yang tadi? Ya.
Perlu diketahui yang wujud kidam bangkok mukhalafatul lil hawadisi dan yang lainnya itu ketika Abu Hasan al-Asy'ari belum bertaubat, masih Mu'tazilah. Jadi kita tetap menghormati mereka sebagai ulama. Karena namanya manusia ya, tidak pernah lepas dari salah, alpa dan lupa. Ya, tidak bisa lepas dari dosa. Hanya Rasulullah, Nabi dan Rasul sajalah yang maksum. Saya dan Anda sama manusia setinggi-tingginya ulama tetap bersalah. Ya, termasuk sahabat, person individual ya. Secara person individual mereka, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, tetap mereka manusia biasa. Tetapi kesepakatan daripada seluruh sahabat dalam hukum, mereka terhindar dari kesalahan. Kesepakatan. Paham ya? Bedakan. Kalau person individual, mereka bukan Rasul. Tapi secara kesepakatan hukum, maka mereka tidak pernah salah. Karena sudah jamin masuk surga. Kalau kita belum. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya mengatakan ya, jika kalian berjumpa dengan dalil yang lebih sahih dari apa yang aku kemukakan, maka tinggalkan perkataanku itu. Jadi kita artinya tidak membabi buta, karena Imam Syafi'i tahu betul surat Al-Baqarah ayat 166, 167. Imam Syafi'i tahu betul surat 16 ayat 25. Ya, agar manusia ini terus belajar dan belajar. Paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan Fadal? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.